Langit Timur Tengah bergejolak. Api balas dendam Iran dan Israel telah membakar segalanya. Rudal menembus Iron Dome. Teheran luluh lantak dan ancaman terhadap pangkalan sekutu menyeret dunia ke ambang kehancuran. Di tengah kehancuran dan duka yang merajalela, akankah siklus kekerasan ini akan memakan mereka semua? Atau adakah harapan yang tersisa di balik abu pertempuran? Pagi itu, udara di Yerusalem terasa sejuk, membawa aroma bunga melati yang merebak dari temen-temen kota tua. Matahari perlahan naik di ufuk timur, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah muda, menjanjikan hari yang cerah. Sama seperti hari-hari sebelumnya, di jalanan, kehidupan mulai menggeliat. Toko-toko roti sudah sibuk dengan aroma adonan segar dan kopi yang baru diseduh, menarik beberapa pejalan kaki yang terburu-buru menuju pekerjaan mereka. Anak-anak bersiap ke sekolah. Tawa riang mereka memecah kesunyian subuh, tak menyadari bayangan gelap yang perlahan merayap di atas kepala mereka. Ini adalah rutinitas yang menenangkan, sebuah ritme kehidupan yang telah berulang selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Meskipun di bawah permukaan, selalu ada ketegangan yang membayangi. Sebuah kegelisahan kolektif yang tak pernah sepenuhnya hilang. Sarah, seorang guru taman kanak-kanak berusia awal 30-an, sedang menyiapkan sarapan untuk putrinya, Lea, yang masih berusia 7 tahun. Suara dentingan piring beradu dengan siaran berita pagi yang sayap-sayap terdengar dari televisi di ruang keluarga. Cuaca hari ini diperkirakan cerah, dengan suhu mencapai 28 derajat Celcius. Suara presenter berita terdengar menenangkan, hampir membosankan. Sarah tersenyum kecil. Ia suka pagi hari yang tenang seperti ini. Momen langka sebelum hiruk-pikuk hari dimulai. Sebelum ia harus menghadapi 25 anak kecil yang penuh energi. Lea datang ke dapur, rambut coklatnya yang berantakan masih menunjukkan jejak bantal. Matanya setengah terpejam. "Mama, apa kita bisa pergi ke taman sore ini?" tanyanya dengan suara serak khas anak baru bangun tidur. "Tentu saja sayang," jawab Sarah lembut, mengusap puncak kepala putrinya. "Jika cuacanya bagus dan tidak ada apa-apa." Kata-kata terakhir itu sedikit tertahan di tenggorokannya. Sebuah kebiasaan otomatis yang muncul dari tahan-tahan, hidup di bawah ancaman yang tak terlihat di Tel Aviv. Daniel, seorang insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk sebuah perusahaan startup teknologi, sedang menatap layar komputernya, mengerjakan kode yang rumit. Secangkir kopi dingin teronggok di samping keyboard. Malamnya dihabiskan untuk bekerja, dan fajar sudah menyingsing tanpa ia sadari. Ia menghela napas, merasakan kelelahan yang menusuk tulang. Sesekali, ia melirik keluar jendela apartemennya. Di lantai 10, melihat kota yang perlahan terbangun di bawah. Ia menyukai energi kota ini, semangat inovasi yang tak pernah padam. Meski ia tahu, seperti semua orang, bahwa keamanan hanyalah ilusi yang sangat rapuh. Ia membayangkan akhir pekan nanti. Mungkin ia akan mengunjungi pantai, melarikan diri sejenak dari tekanan pekerjaan dan bayangan konflik yang selalu mengintai. Sebuah pesan singkat dari adiknya masuk, "Jangan lupa sarapan, Daniel. Mama khawatir kamu terlalu banyak kerja." Ia tersenyum, merasakan kehangatan keluarga di tengah rutinitasnya yang serba cepat. Tiba-tiba, keheningan pagi yang menenangkan itu pecah. Sebuah raungan sirena yang memekakan telinga merobek udara. Bukan sirena ambulans, bukan sirena polisi, melainkan suara melengking panjang yang familiar dan menakutkan. Sirena peringatan serangan udara. Suara itu bergema di seluruh kota, memenuhi setiap sudut, meresap ke dalam tulang. Jantung Sarah mencelos. Cangkir kopi di tangannya terlepas, pecah berkeping-keping di lantai dapur. Lea yang tadinya mengantuk, kini terbangun sepenuhnya, matanya melebar ketakutan. "Mama!" "Suara apa itu?" teriaknya. Suaranya bergetar. "Sepet." "Sayang, ke tempat penampungan," perintah Sarah. Suaranya kaku karena ketakutan yang tiba-tiba. Ia menarik tangan Lea, berlari panik menuju ruang perlindungan yang ada di bawah tanah gedung apartemen mereka. Langkah kakinya berpacu, napasnya tersenggel-senggel. Sementara suara sirene semakin keras, seolah mengejar mereka. Di jalanan, orang-orang yang tadinya berjalan santai kini berlarian panik, mencari perlindungan di mana saja. Daniel di Tel Aviv juga merasakan hal yang sama. Bunyi sirene yang tiba-tiba membuat otaknya berputar dengan kecepatan penuh. Ia tahu apa artinya itu. Rudal, ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi adiknya, ibunya, siapa saja. Namun, jaringan telepon sudah sibat. Panik
mulai merayap. Ia segera bergegas menuju tangga darurat, mengikuti tetangga tanggonya yang juga berlarian dengan wajah pucat. Ruang perlindungan umum di lantai dasar gedung apartemennya sudah mulai penuh. Bau debu dan ketakutan menguar di udara. Anak-anak menangis, orang dewasa mencoba terlihat tenang, namun mata mereka menunjukkan kecemasan yang mendalam. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Iran telah meluncurkan serangannya. Di langit yang tadinya biru, kini terlihat jejak-jejak putih, seperti garis-garis yang ditarik oleh tangan raksasa. Itu adalah rudal Iron Dome, sistem pertahanan udara yang diandalkan Israel, meluncur ke atas, berusaha mencegat ancaman yang masuk. Di dalam ruang penampungan, semua mata tertuju pada layar televisi kecil yang disiarkan langsung dari saluran berita. Pembawa berita dengan suara tegang melaporkan setiap kejadian. Iron Dome sedang aktif. Beberapa intersepsi terlihat di atas. Langit Yerusalem. Setiap intersepsi disambut dengan napas lega. Namun ketegangan tak pernah mereda. Keyakinan pada sistem pertahanan yang teruji itu sangat kuat. Sebuah harapan terakhir di tengah kekacauan. Semuanya akan baik-baik saja. Bisik seorang wanita tua di samping Sarah, suaranya gemetar. Sarah hanya bisa mengangguk, memeluk Lia erat-erat. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seolah ingin keluar. Namun, harapan itu perlahan mulai terkikis. Ada jeda sesaat setelah beberapa intersepsi yang berhasil, lalu sebuah suara ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Suara itu bukan suara intersepsi, bukan suara roket yang meledak di langit jauh. Ini adalah suara ledakan yang jauh lebih dekat. Suara yang membuat dinding-dinding penampungan bergetar. Suara yang menusuk gendang telinga. Sebuah pekikan kolektif terdengar di dalam ruang penampungan. Di layar televisi, wajah pembawa berita berubah pucat pasi. Terjadi ledakan di wilayah Yerusalem Tengah, lapornya dengan suara tercekat. Indikasi awal menunjukkan rudal Iron berhasil menembus pertahanan Iron Dome. Dunia Sarah seolah runtuh saat itu juga. Penembusan, kata itu bergaung di kepalanya. Menakutkan, tidak nyata. Selama ini, Iron Dome selalu menjadi benteng tak terlihat yang melindungi mereka. Sebuah jaring pengaman yang tak pernah gagal. Sekarang, jaring itu telah robek. Kepanikan yang sesungguhnya pecah. Orang-orang mulai berteriak anak-anak menangis. Suara sirena masih melengking di luar, bergabung dengan suara ledakan lain yang lebih jauh. Menunjukkan bahwa bukan hanya satu rudal yang berhasil lolos. Israel, yang selama ini merasa relatif aman di balik benteng teknologinya, kini merasakan kerentanan yang mendalam. Sebuah luka yang menganga di Tel Aviv, Daniel merasakan ledakan yang sama. Meskipun sedikit lebih jauh, guncangan itu terasa sampai ke lantai dasar. Matanya terpaku pada layar ponselnya, yang kini menunjukkan berita kilat. Korban sipil dilaporkan akibat serangan rudal Iran. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya. Korban sipil, itu bisa siapa saja. Bisa ibunya, adiknya, teman-temannya. Ia merasa lumpuh. Ketakutan yang murni menyelimuti dirinya. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah di penampungan mencerminkan ketakutan. Yang sama, beberapa orang menangis tanpa suara. Yang lain saling berpelukan erat, mencari kenyamanan dalam kebersamaan mereka yang rapuh. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, suara sirene perlahan mereda. Namun, keheningan yang datang setelahnya bukanlah keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang dipenuhi puing-puing dan kengerian. Asap hitam mengepul di cakrawala Yerusalem. Tim penyelamat mulai dikerahkan. Ambulans-ambulans meraung, memecah kesunyian, menambah kesedihan yang baru saja melanda. Di dalam ruang penampungan, orang-orang mulai memberanikan diri keluar. Mata mereka masih dipenuhi kengerian. Sarah memeluk Lea erat-erat. Air mata membasahi pipinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, pagi yang cerah telah berubah menjadi mimpi buruk. Dan Israel tidak akan pernah sama lagi. Serangan ini bukan hanya menghantam bangunan, tetapi juga meruntuhkan rasa aman yang telah mereka pertahankan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Emosi yang tertinggal adalah ketakutan yang membekas, keputusasaan, dan penerimaan pahit akan kenyataan yang baru. Perang telah datang, dan kali ini ia berhasil menembus perisai. Udara di Teheran, bahkan di pagi hari, terasa berat oleh duka dan kemarahan. Langit di atas kota masih disaput gumpalan asap hitam yang mengepul dari area depot minyak yang terbakar semalam. Sebuah monumen bisu atas serangan brutal Israel. Namun, di balik penderitaan yang terlihat jelas, ada kemarahan yang lebih dalam
kemarahan yang telah membara selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Serangan Israel semalam bukanlah pemicu tunggal, melainkan percikan api terakhir yang menyulut tumpukan dendam yang telah lama menumpuk. Akar dari semua ini bermula dari sebuah operasi yang namanya, bagi sebagian besar warga Iran, adalah bisikan pahit yang terucap di antara mereka. Operasi Singa yang Bangkit. 6 bulan sebelumnya, malam di gurun Dosti Kafir, Iran Tengah, terasa dingin dan sunyi, hanya dipecahkan oleh desiran angin gurun. Di sebuah fasilitas yang sangat rahasia, jauh di bawah permukaan tanah, Dr. Hamid Reza, seorang fisikawan nuklir brilian yang memimpin proyek inti, sedang memeriksa data terakhir. Ia dikenal sebagai salah satu otak di balik kemajuan signifikan program nuklir Iran. Bersamanya, Mayor Jenderal Qasem Soleimani Junior, keponakan dari komandan legendaris yang juga gugur dalam sebuah operasi serupa bertahun-tahun lalu, bertugas memastikan keamanan situs tersebut. Keamanan di sana berlapis-lapis, dirancang untuk menjadi kebal. Mereka merasa aman, terlindungi oleh lapisan baja dan jaringan pengawasan canggih. Namun, keamanan itu hanyalah ilusi. Malam itu, sebuah tim kecil pasukan khusus Israel, Sayeret Matkal, bergerak dalam bayangan, menembus setiap lapisan pertahanan dengan presisi yang menakutkan. Mereka bukan sekadar prajurit, mereka adalah hantu, dilatih untuk menghilang dan muncul kembali tanpa jejak. Misi mereka jelas, mengumpulkan informasi intelijen, menyabotase perangkat keras penting, dan, jika perlu, melenyapkan ancaman Kansi. Informasi yang bocor kemudian menyebutkan bahwa tim tersebut berhasil menyusup melalui jaringan terowongan yang tidak diketahui. Atau mungkin, lebih mengerikan, mereka sudah berada di dalam, menunggu waktu yang tepat. Operasi itu berlangsung cepat, kejam, dan efisien. Sebuah ledakan kecil, terencana dengan matang, menghancurkan generator utama fasilitas. Listrik padam total, memicu kepanikan dan kegelapan. Dalam kekacauan itu, tim Israel bergerak cepat. Dr. Hamid Reza, yang mencoba mengamankan data-data sensitif, tewas di ruang kendali oleh tembakan tepat ke kepala. Mayor Jenderal Qasem Soleimani Junior, yang berusaha mengumpulkan pasukannya, juga gugur dalam baku tembak yang sengit di koridor bawah tanah. Tidak ada saksi mata yang hidup yang dapat menceritakan detailnya, hanya darah, kehancuran, dan kehampaan. Ketika pasukan keamanan Iran akhirnya berhasil mengamankan lokasi beberapa jam kemudian, yang mereka temukan hanyalah kehancuran dan mayat-mayat, bukti bisu dari sebuah operasi yang nyaris sempurna. Reaksi Iran terhadap operasi Singa yang Bangkit adalah gelombang kemarahan yang meluap. Berita tentang kematian ilmuwan dan komandan penting, ditambah dengan sabotase fasilitas nuklir mereka, dianggap sebagai casus belli, alasan perang yang tak terbantahkan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme negara dan pelanggaran kedaulatan yang tak termaafkan. Ia bersumpah akan ada pembalasan yang tegas dan proporsional, sebuah janji yang bergema di seluruh Timur Tengah dan membuat tegang negara-negara besar di dunia. Selama berbulan-bulan, setelah kejadian itu, atmosfer di Iran dipenuhi dengan seruan kematian bagi Israel dan persiapan militer yang intensif. Unit-unit Garda Revolusi Islam meningkatkan latihan mereka, sementara para pejabat tinggi bersumpah untuk membalas setiap tetes darah yang tumpah. Bagi pemerintah Israel, Operasi Singa yang Bangkit adalah sebuah kesuksesan strategis yang gemilang. Intelijen mereka mengindikasikan bahwa operasi tersebut berhasil menunda program nuklir Iran selama bertahun-tahun, memberikan Israel waktu berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang berkembang. Mereka membenarkan tindakan tersebut sebagai preemptive strike, serangan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional mereka dari ancaman eksistensial. Namun, di balik keberhasilan itu, ada kesadaran yang jelas bahwa tindakan tersebut akan memicu reaksi keras. Para analis intelijen Israel telah memprediksi bahwa Iran tidak akan tinggal diam, dan serangan rudal yang terjadi di bab 1 hanyalah permulaan dari respons yang telah mereka antisipasi. Mereka telah bermain api, dan sekarang apinya mulai menjilat. Kembali ke saat ini, di tengah puing-puing teror, setiap warga Iran tahu bahwa serangan Israel semalam bukanlah serangan tanpa sebab. Itu adalah babak baru dalam sebuah dendam kesumat yang telah lama dipendam. Bagi mereka, serangan rudal yang diluncurkan Iran ke Israel adalah pembalasan yang sah, sebuah tindakan keadilan yang tertunda. Namun, kini dengan Teheran sendiri yang diserang, siklus kekerasan tampaknya tidak akan pernah berakhir. Operasi Singa yang Bangkit
telah membuka kotak Pandora, melepaskan serangkaian peristiwa yang tak terhentikan, menyeret kedua negara, dan mungkin seluruh kawasan ke dalam jurang konflik yang lebih dalam dan tak terduga. Rasa marah, keinginan untuk membalas dendam, dan putaran spiral kekerasan yang tak berujung, kini menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Fajar di Teheran seharusnya membawa cahaya dan awal yang baru, namun yang datang justru adalah bayangan kematian yang membakar. Setelah serangan rudal Iran yang menembus pertahanan Israel, Tel Aviv tak membuang waktu. Balasan mereka datang secepat kilat dengan kekuatan yang menghancurkan dan presisi yang mematikan. Malam itu, langit di atas Teheran yang biasanya diselimuti oleh kabut polusi dan lampu-lampu kota, tiba-tiba menjadi panggung bagi kengerian yang tak terbayangkan. Jet-jet tempur Israel, siluman dalam kegelapan, menyusup ke wilayah udara Iran, membawa muatan maut yang ditujukan pada jantung militer dan ekonomi negara itu. Hasan, seorang petugas pemadam kebakaran berusia 40-an, baru saja selesai shift malamnya dan bersiap untuk pulang. Ia kelelahan, namun puas karena bisa membantu memadamkan kebakaran kecil di sebuah pasar malam. Pikirannya sudah melayang membayangkan teh panas dan kasur empuk di rumah. Namun, kedamaian itu pecah oleh raungan jet yang memekakkan telinga. Suara yang begitu dekat hingga jendela kantornya bergetar hebat. Belum sempat ia bereaksi, ledakan pertama mengguncang kota. Bukan satu, melainkan serangkaian ledakan yang beruntun. Lebih dahsyat dari apapun yang pernah ia dengar. Getaran itu terasa hingga ke tulang, menjatuhkan beberapa peralatan dari rak. Sirena peringatan serangan udara yang jarang sekali berbunyi di Teheran, kini meraung-raung di mana-mana, bercampur dengan suara ledakan dan teriakan panik. Semua unit bergerak cepat, serangan udara, teriak komandan mereka melalui intercom. Suaranya dipenuhi urgensi. Hasan, meski terkejut, langsung bereaksi. Instingnya mengambil alih. Ia dan timnya bergegas mengenakan perlengkapan jantung mereka, berdebar kencang. Ketika mereka keluar dari stasiun pemadam kebakaran, pemandangan di hadapan mereka adalah neraka yang nyata. Langit di sebelah barat kota menyala merah, dipantulkan oleh gudang-gedang tinggi. Kobaran api raksasa membubung tinggi, menerangi seluruh cakrawala. Itu adalah depot minyak utama Teheran yang terletak di pinggiran kota. Sebuah target strategis. Yang vital, serangan presisi Israel telah menghantamnya dengan telak. Ketika tim Hasan mendekati lokasi, panasnya terasa bahkan dari jarak ratusan meter. Tangki-tangki raksasa meledak satu persatu, mengirimkan bola api besar ke langit malam, mengubah malam menjadi siang sesaat. Ribuan barel minyak mentah dan produk olahan tumpah ruah mengalir seperti sungai api yang menjilat apapun di jalurnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya yang tadinya kokoh, kini runtuh satu persatu, terbakar habis. Udara dipenuhi bau asap kimia yang menyengat dan teriakan orang-orang yang terjebak atau terluka. Petugas pemadam kebakaran lainnya sudah berada di sana, berjuang melawan gelombang panas yang luar biasa. Selang air tampak tak berdaya melawan lautan api. Beberapa bahkan terlihat tersungkur, kalah oleh panas dan asap. Sementara itu, serangan lain menghantam jantung pemerintahan. Target berikutnya adalah Kementerian Pertahanan Iran, sebuah kompleks bangunan yang megah di pusat kota. Meskipun dijaga ketat dan diperkuat dengan bunker bawah tanah, serangan udara Israel berhasil menembus pertahanannya. Sebuah ledakan kolosal meruntuhkan sebagian besar struktur utama gedung, meninggalkan kerangka baja yang bengkok dan tumpukan puing. Getarannya terasa hingga radius bermil-mil, memecahkan kaca-kaca jendela. Bahkan di rumah-rumah yang jauh, Fatemeh, seorang ibu muda yang tinggal tak jauh dari Kementerian Pertahanan, terbangun oleh guncangan dahsyat. Ia segera merangkak menuju tempat tidur bayinya, memeluknya, arat-arat saat debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Suara sirina polisi dan ambulans yang baru saja terdengar, kini tenggelam oleh suara jet yang meraung kembali di atas kepala. Mereka disusul oleh ledakan-ledakan lain yang lebih kecil, namun tak kalah menakutkan, menandakan serangan terhadap fasilitas militer lain di sekitar kota. Ketakutan Fatemeh membeku menjadi teror saat ia mendengar teriakan di jalanan. Ia bisa mencium bau mesiu dan asap. Kota yang ia kenal, kota tempat ia dibesarkan, kini dilalap api dan kehancuran. Hasan dan timnya berjuang tak kenal lelah di depot minyak. Mereka mencoba memadamkan api yang tak terkendali, menyelamatkan siapa saja yang bisa mereka temukan. Meskipun harapan semakin menipis, wajahnya menghitam oleh jelaga, matanya perih karena asap, namun ia terus bekerja. Ia melihat rekan-rekannya. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang luar biasa, namun semangat mereka tak padam. Mereka adalah para pahlawan yang tak terlihat
berjuang untuk menyelamatkan kota mereka dari kehancuran total. Ia mendengar cerita-cerita mengerikan dari para korban yang berhasil dievakuasi. Orang-orang terjebak di reruntuhan, keluarga yang terpisah dalam kekacauan, dan pemandangan miat-miat yang hangus. Serangan Israel berlangsung selama beberapa jam. Ketika fajar benar-benar menyingsing, pemandangan Teheran adalah gambaran kehancuran total. Langit masih dipenuhi asap tebal yang membumbung tinggi, menutupi matahari. Pusat kota dan pinggiran yang strategis tampak seperti zona perang, penuh puing, gedung-gedung yang hancur, dan bau hangus yang menyengat. Jalan-jalan dipenuhi oleh tim darurat, ambulans, dan kendaraan militer. Orang-orang berjalan tanpa arah, mencari kerabat yang hilang, atau hanya mencoba memahami apa yang telah terjadi. Bagi warga Teheran, serangan ini adalah tamparan telak. Mereka telah terbiasa dengan ancaman perang, namun belum pernah sejauh ini. Ini adalah balas dendam yang kejam, sebuah pesan yang sangat jelas dari Israel. Rasa kemarahan yang membara atas apa yang terjadi di Yerusalem kini berbalik menjadi kepedihan dan kehancuran di tanah mereka sendiri. Hasan melihat mata-mata putus asa dari orang-orang yang kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa meskipun api fisik dapat dipadamkan, api dendam dan kebencian yang baru saja dinyalakan akan jauh lebih sulit untuk dipadamkan. Emosi yang dominan di bab ini adalah kehancuran yang mengerikan, keputusasaan yang meluas, dan kemarahan yang membara di hati para korban. Teheran telah dibakar, dan bekas lukanya akan bertahan lama. Setelah malam mengerikan di Teheran, giliran Israel yang kembali merasakan cengkraman ketakutan yang mencekam. Balasan Israel yang begitu dahsyat, rupanya hanya memicu gelombang serangan. Balasan yang lebih intens dari Iran dan sekutunya. Sirena peringatan yang sempat mereda sesaat setelah serangan pertama Iran, kini menjadi melodi mengerikan yang mengiringi setiap detik kehidupan. Bukan lagi suara yang mengejutkan, melainkan denting lonceng kematian yang rutin mengikis saraf setiap warga. Rutinitas yang dulu normal pergi bekerja, mengantar anak ke sekolah, berbelanja kini harus dibarengi dengan kewaspadaan ekstrem. Di Yerusalem, Sarah dan putrinya, Leah, hidup dalam bayang-bayang seran. Rumah mereka, yang tadinya adalah tempat berlindung, kini terasa seperti sangkar. Setiap suara keras klakson mobil yang mendadak, suara pesawat yang melintas jauh di langit bisa memicu respons panik. Leah, yang biasanya ceria, kini sering terlihat murung. Ia melompat kaget setiap kali ada suara keras, dan pertanyaan mama, apakah kita akan aman, menjadi doa rutin sebelum tidur. Sarah berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan wajah berani di depan putrinya, namun di dalam hati, ia juga merasakan ketakutan yang sama, bahkan lebih besar. Ia takut tidak bisa melindungi Leah, takut kebahagiaan kecil mereka akan hancur oleh rudal yang datang entah dari mana. Pagi itu, saat Sarah mencoba menyiapkan sarapan, suara "Sefak, Sefak, Azaka," peringatan serangan udara, kembali meraung. Jantungnya berpacu. Ia menarik Leah yang sedang bermain boneka, berlari menuju ruang perlindungan bawah tanah. Di sana, mereka bergabung dengan tetangga-tetangga lainnya. Ada Nyonya Goldstein, seorang janda tua dengan wajah keriput yang selalu menggenggam rosarionya erat-erat. Ada keluarga Cohen dengan 3 anak balita, mereka yang terus-menerus menangis. Dan juga David, seorang pemuda yang biasanya selalu bercanda, kini duduk membisu, dengan mata kosong menatap dinding. Suasana di dalam penampungan selalu sama. Tegang, sunyi, namun penuh dengan bisikan ketakutan. Udara pengap, lembab, dan bau debu yang menempel di mana-mana. Anak-anak yang lebih besar mencoba bermain untuk mengalihkan perhatian. Namun, gerakan mereka lesu, tawa mereka hambar. Sementara itu, di layar televisi kecil yang dibawa oleh salah satu tetangga, saluran berita terus-menerus menampilkan pembaruan. Peta Israel menunjukkan titik-titik merah berkedip di berbagai kota, Haifa, Beersheba, Ashkelon, dan bahkan wilayah pusat di sekitar Tel Aviv. Angkatan Pertahanan Israel 1DF telah mengeluarkan peringatan keras bagi warga untuk tetap berada di tempat perlindungan, atau setidaknya mencari tempat yang aman kapanpun sirene berbunyi. Di Tel Aviv, Daniel juga mengalami realitas yang sama. Kantornya kini dilengkapi dengan ruang perlindungan yang diperkuat, dan rapat seringkali terinterupsi. Ali Serin, para pengembang perangkat lunak yang biasanya sibuk dengan coding dan algoritma, kini harus melompat dari kursi mereka dan berlari ke bawah tanah. Produktivitas menurun drastis, namun tidak ada yang peduli. Prioritas utama adalah bertahan hidup. Daniel mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa rutinitas akan membantu mengatasi ketakutan. Namun,
Setiap kali sirena berbunyi, adrenalin membanjiri tubuhnya, dan bayangan ledakan di Yerusalem selalu kembali menghantuinya. Ia melihat wajah-wajah rekan kerjanya, beberapa terlihat murung, yang lain mencoba saling menghibur dengan lelucon pahit. Ada satu rekan, seorang veteran militer, yang selalu terlihat tenang, matanya selalu waspada. Ia memberitahu Daniel bahwa ancaman ini berbeda. Dulu kita tahu siapa musuhnya, dan mereka menyerang target militer. Sekarang, mereka menyerang siapa saja. Mereka ingin menanamkan rasa takut, katanya dengan suara berat. Kata-kata itu mengiang di telinga Daniel. Iran tidak hanya ingin membalas, mereka ingin melumpuhkan Israel secara psikologis. Hidup di bawah ancaman konstan, mengubah segalanya. Sekolah-sekolah sering diliburkan, toko-toko tutup lebih awal, dan jalanan menjadi sepi setelah penerbangan internasional dibatalkan, dan pariwisata, yang merupakan denyut nadi ekonomi, mati suri. Perekonomian Israel mulai menunjukkan tanda tekanan serius. Rumah sakit penuh sesak, bukan hanya dengan korban luka akibat ledakan, tetapi juga dengan orang-orang yang menderita serangan panik, kecemasan akut, dan depresi. Trauma kolektif mulai terbentuk. Psikolog dan psikiater bekerja non-stop, mencoba membantu orang-orang menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Suatu sore, setelah sirene terakhir mereda, dan mereka diizinkan kembali ke apartemen Sarah melihat, Lea menggambar. Gambar itu bukanlah pemandangan taman atau rumah boneka, melainkan sebuah ruang penampungan gelap, dengan figur-figur kecil meringkuk ketakutan, dan di atasnya roket-roket terbang di langit. Hati Sarah perih melihat bagaimana realitas pahit ini telah merenggut kepolosan putrinya. Ia memeluk Lea erat-erat, berjanji dalam hati akan melakukan apapun untuk melindungi tawa polos itu, untuk mengembalikan dunia yang aman bagi putrinya. Malam itu, Daniel tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara ambulans atau raungan jet tempur yang patroli. Ia tahu, di sisi lain perbatasan orang-orang Iran juga merasakan ketakutan. Yang sama, hidup di bawah bayang-bayang kehancuran. Konflik ini telah mengubah mereka semua, baik di Israel maupun Iran. Ini bukan lagi sekadar perang militer. Ini adalah perang saraf, perang melawan ketakutan yang tak terlihat. Israel, sebuah negara yang bangga dengan ketahanan dan inovasinya, kini diuji sampai ke batas kemampuannya. Emosi yang dominan di bab ini adalah kecemasan yang membekas, keputusasaan yang mengikis, dan ketahanan yang dipaksakan. Sebuah gambaran nyata tentang bagaimana ketakutan dapat mengubah kehidupan sehari-hari menjadi medan perang psikologis. Di Teheran, suasana duka dan kehancuran akibat serangan udara Israel masih menyelimuti kota. Namun, di tengah puing dan asap, sebuah suara mulai bangkit, suara yang dipenuhi amarah dan tekad membalas. Itu adalah suara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang bersiap untuk menyampaikan pidato penting kepada bangsanya dan dunia. Pidatonya disiarkan langsung melalui televisi nasional, disaksikan oleh jutaan rakyat Iran yang berduka, serta disimak dengan cermat oleh para pemimpin dunia di berbagai penjuru bumi. Mereka semua tahu, setiap kata yang keluar dari bibir Ayatollah dapat mengubah jalannya konflik ini. Aula tempat Ayatollah berpidato dipenuhi oleh para pejabat tinggi militer, ulama terkemuka, dan perwakilan dari Garda Revolusi Islam wajah-wajah. Mereka tegang, namun mata mereka memancarkan keyakinan yang teguh. Ketika Ayatollah muncul, disambut dengan sorak-sorai Allahu Akbar yang membahana. Keheningan segera menyelimuti ruangan. Ia berdiri di podium, sorot matanya tajam dan penuh wibawa, memancarkan kemarahan yang mendalam namun terkontrol. Saudara-saudaraku sekalian, rakyat Iran yang mulia, suara Ayatollah Ali Khamenei terdengar berat, namun bergema dengan kekuatan yang menusuk kalbu. Malam kemarin, musuh-musuh Islam Zionis-Sianis yang keji telah melancarkan serangan pengecut terhadap tanah suci kita. Mereka telah membakar kota-kota kita, menghancurkan infrastruktur kita, dan menumpahkan darah tak berdosa. Ini bukan hanya serangan terhadap Teheran, ini adalah serangan terhadap martabat setiap muslim, setiap manusia yang mencintai keadilan. Pidato Ayatollah terus berlanjut, setiap kalimatnya adalah sebuah tamparan keras. Ia mengutuk keras tindakan Israel sebagai terorisme negara yang biadab dan pelanggaran kedaulatan yang tak termaafkan. Ia menekankan bahwa Israel telah melampaui batas dan kini harus menghadapi konsekuensi serius atas tindakan agresinya. Mereka berpikir bisa menyerang kita tanpa balasan? Ia bertanya, suaranya meninggi. Mereka salah besar. Mereka telah membangunkan singa yang tidur, dan kini
singa ini akan mencabik-cabik para pengecut itu. Kemudian, datanglah bagian yang paling dinanti, sekaligus paling mengkhawatirkan bagi dunia. Ayatollah Ali Khamenei mengangkat tangannya, wajahnya menunjukkan ketegasan. Mutlak, kami telah bersabar, kami telah menahan diri, tetapi kesabaran kami ada batasnya. Jika Zionis terus melanjutkan serangan brutal mereka, jika mereka terus menumpahkan darah rakyat kami, maka konsekuensinya akan jauh melampaui imajinasi mereka. Nada suaranya semakin keras, penuh dengan ancaman yang jelas. Kami akan menyerang pangkalan-pangkalan sekutu mereka di kawasan ini. Pangkalan-pangkalan yang mereka gunakan sebagai sarang untuk melancarkan agresi terhadap umat Islam. Tidak ada tempat yang akan aman bagi para agresor itu. Ancaman itu seperti guntur yang menggelegar, mengguncang panggung politik internasional. Para duta besar di seluruh dunia segera menerjemahkan setiap kata, menganalisis setiap nuansa. Kejungkit, pemerintahan di Washington, London, Berlin, dan Paris mendadak sibuk. Para pemimpin dunia mengadakan rapat darurat, mencoba memahami implikasi dari ultimatum ini. Ancaman terhadap pangkalan sekutu di Timur Tengah berarti potensi perluasan konflik ke skala regional bahkan global. Itu berarti Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer signifikan di negara-negara Teluk bisa terseret langsung ke dalam pusaran perang. Di Israel, pidato Ayatollah disiarkan dengan terjemahan simultan. Daniel, yang sedang menonton berita di ruang penampungan umum, merasakan darahnya mendidih. Ancaman itu terasa sangat pribadi. Mereka akan menyerang sekutu kita? Itu berarti Amerika, kan? Apa ini berarti perang dunia? Bisik seorang wanita di sampingnya. Suaranya gemetar. Daniel tak bisa menjawab. Ketakutan akan eskalasi yang tak terkendali kini semakin nyata. Pernyataan Ayatollah Ali Khamenei juga memicu gelombang dukungan fanatik di antara sebagian besar rakyat Iran. Di jalan-jalan Teheran, meskipun masih diselimuti duka, ribuan orang turun ke jalan, mengibarkan bendera Iran, dan meneriakan slogan anti-Israel dan anti-Amerika. Bagi mereka, kata-kata Ayatollah adalah cerminan dari kemarahan dan keinginan mereka untuk membalas dendam atas kehancuran yang telah menimpa mereka. Namun, di balik kerumunan yang berapi-api itu, ada juga bisikan ketakutan. Beberapa warga yang lebih pragmatis khawatir bahwa ancaman ini hanya akan memperburuk situasi, menyeret Iran ke dalam konflik yang lebih besar dan berdarah. Di antara masyarakat internasional, pidato ini menciptakan polarisasi yang lebih dalam. Beberapa negara sekutu, Iran di Timur Tengah menyatakan dukungan penuh, siap untuk membalas jika serangan berlanjut. Sementara itu, negara-negara Barat dan sekutu Israel mengutuk keras ancaman Ayatollah, menyerukan deeskalasi segera dan menuntut pertanggungjawaban Iran. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan mendesak, memperingatkan bahwa situasi di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang berbahaya dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Namun, di Teheran, ultimatum telah terucap. Ayatollah Ali Khamenei telah menarik garis merah yang jelas, dan ia telah bersumpah untuk menindak jika garis itu dilanggar lagi. Dengan pidato ini, ia tidak hanya menggembleng rakyatnya, tetapi juga secara efektif menempatkan dunia di ambang perang regional yang berpotensi global. Bola panas kini berada di tangan Israel dan sekutunya. Emosi yang membara di bab ini adalah kemarahan yang berapi-api, ancaman yang serius, dan ketegasan yang tak tergoyahkan, mengubah konflik lokal menjadi ancaman global yang menakutkan. Ancaman Ayatollah Ali Khamenei menggema di seluruh koridor kekuasaan global, menciptakan gelombang kepanikan dan aktivitas diplomatik yang hiruk-pikuk. Suara-suara perdamaian yang sebelumnya hanya sayap-sayap terdengar, kini membahana dari setiap ibu kota dunia. Pagi setelah pidato Ayatollah, PBB menjadi pusat perhatian. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dengan wajah tegang dan suara bergetar menyerukan sesi darurat Dewan Keamanan. Para diplomat dari negara-negara anggota berlarian di lorong-lorong. Telepon genggam mereka terus berdering. Setiap percakapan diwarnai urgensi yang memuncak. Di New York, suasana di markas besar PBB terasa mencekam. Ruang Dewan Keamanan yang biasanya menjadi arena debat panjang kini dipenuhi ketegangan yang nyata. Duta Besar Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis 5 anggota tetap dengan hak veto duduk dengan ekspresi serius. Masing-masing memegang instruksi ketat dari pemerintah mereka, namun tujuan utamanya adalah sama, mencegah eskalasi penuh menjadi perang regional. Duta Besar Amerika Serikat membuka sesi dengan nada yang tajam, mengutuk agresi Iran dan ancamannya terhadap pangkalan sekutu. Kami tidak akan mentolerir tindakan sembrono yang membahayakan pasukan kami
dan stabilitas kawasan. Tegasnya, menuntut Iran untuk segera menarik semua ancamannya. Namun, Duta Besar Rusia dan Tiongkok, meskipun menyatakan keprihatinan atas situasi tersebut, juga mengkritik keras serangan Israel yang menjadi pemicu, menuntut penghentian segera semua tindakan militer oleh kedua belah pihak. Perdebatan menjadi sengit, saling menyalahkan mengudara di ruangan itu, dan mencari konsensus terasa, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sementara itu, di balik pintu tertutup, upaya mediasi rahasia juga berlangsung. Para diplomat veteran, yang telah menghabiskan puluhan tahun mengatasi krisis, kini menghadapi tantangan terbesar dalam karier mereka. Utusan khusus PBB bolak-balik antara Tel Aviv dan Teheran, membawa pesen-pesen yang hati-hati, mencoba mencari celah untuk dialog. Namun, setiap upaya selalu menemui jalan buntu. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel dalam pertemuan dengan Kabinet Keamanannya menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri. Kita tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman, ujarnya dengan tegas. Wajahnya keras. Serangan terhadap warga sipil kita tidak akan dibiarkan tanpa balasan, dan ancaman terhadap sekutu kita adalah ancaman terhadap kita semua. Bahwa Iran harus bertanggung jawab penuh atas eskalasi ini, merujuk kembali pada operasi Singa yang bangkit sebagai respons yang sah terhadap ancaman nuklir Iran yang terus-menerus. Bagi Israel, titik balik sudah terlewati. Ini bukan lagi tentang pencegahan, melainkan tentang penentuan nasib mereka. Di Teheran, para penasihat Ayatollah Ali Khamenei juga menunjukkan ketegasan yang sama. Menteri Luar Negeri Iran menolak semua tawaran mediasi yang datang dengan syarat penarikan ancaman. Kami tidak akan mundur selangkah pun, katanya dalam konferensi pers. Tuntutan kami jelas, Israel harus menghentikan agresinya dan mengakui kejahatan mereka terhadap rakyat Iran. Sampai itu terjadi, ancaman kami tetap berlaku. Bagi Iran, konflik ini adalah tentang martabat nasional dan pembalasan atas serangan yang telah menimpa mereka. Ada rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Didukung oleh jaringan sekutu regional yang luas, kegagalan diplomatik ini bukan hanya karena keras kepalanya masing-masing pihak, tetapi juga karena jaringan kepercayaan yang telah benar-benar runtuh. Setelah operasi Singa yang bangkit dan serangkaian serangan balasan yang mematikan, tidak ada pihak yang percaya pada niat baik pihak lain. Setiap tawaran diplomatik dilihat dengan kecurigaan, setiap konsesi dianggap sebagai kelemahan. Kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman memperburuk situasi, memicu api dendam yang sudah membara. Seiring berjalannya hari, harapan untuk solusi damai semakin menipis. Pasar keuangan global merosot tajam, harga minyak melonjak, dan penerbangan komersial di kawasan itu dibatalkan. Media internasional terus-menerus melaporkan perkembangan dengan tajuk utama yang semakin suram. Timur Tengah diambang perang total, diplomasi gagal mencegah bencana. Di jalan-jalan ibu kota dunia, masyarakat memprotes, menyerukan perdamaian, namun suara mereka tenggelam dalam kebisingan drum perang. Di tengah semua ini, Daniel di Tel Aviv merasakan frustrasi yang mendalam. Ia mengikuti berita dengan harapan tipis bahwa para pemimpin dunia akan menemukan jalan keluar. Namun setiap hari, ia hanya mendengar lebih banyak retorika perang, lebih banyak saling menyalahkan. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan ini? Bisiknya kepada Sarah melalui telepon yang kini sulit dijangkau. Mereka hanya berbicara, dan kita yang menderita. Sarah hanya bisa menghela napas. Ia juga merasakan keputusasaan yang sama. Bab ini berakhir dengan suasana kekecewaan yang pahit dan keputusasaan yang mendalam. Upaya diplomatik telah gagal. Pintu dialog telah tertutup rapat. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika dua negara yang terperangkap dalam siklus dendam yang tak berujung, semakin mendekati jurang kehancuran. Pertempuran berikutnya bukan lagi hanya masalah siapa yang menyerang dan siapa yang membalas, melainkan bagaimana konflik ini akan menelan seluruh wilayah. Emosi yang membayangi adalah frustrasi yang tak berdaya, kegagalan diplomasi, dan rasa takdir yang tak terhindarkan. Setelah kegagalan diplomasi yang memilukan, perhatian dunia terpaksa kembali tertuju pada konsekuensi paling brutal dari konflik, yang tak terkendali, korban jiwa, dan kehancuran kemanusiaan. Di Yerusalem dan Teheran, di kota-kota kecil yang menjadi sasaran, serta di kem-kem pengungsian darurat yang mulai bermunculan, kisah-kisah duka dan ketahanan terjalin menjadi permadani yang menyayat hati. Ini bukan lagi tentang strategi atau politik, melainkan tentang darah, air mata, dan upaya tanpa henti untuk bertahan hidup di tengah reruntuhan. Di Yerusalem, tim penyelamat bekerja siang dan malam tanpa henti. Debu dari bangunan yang runtuh masih melapisi jalanan, bercampur dengan bau asap dan puing. Sarah,
yang sebelumnya adalah seorang guru taman kanak-kanak, kini menjadi relawan di sebuah pusat evakuasi. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur, namun ia terus bergerak, menyiapkan makanan, membagikan selimut, dan mencoba menenangkan anak-anak yang ketakutan. Ia melihat Lea di antara anak-anak lain yang kini bermain dengan mainan yang disumbangkan. Namun tawa mereka masih terasa hambar. Mata mereka sering melirik ke langit, seolah menunggu ancaman berikutnya. Sarah bertemu dengan banyak orang yang kehilangan segalanya. Ada seorang pria tua bernama Eli, yang rumahnya rata dengan tanah akibat hantaman rudal. Ia duduk terpaku, menggenggam sebuah foto keluarga yang lusuh, satu-satunya yang tersisa dari Semuanya hilang, nak, bisiknya dengan suara serak. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. 40 tahun aku membangunnya, hancur dalam hitungan detik. Sarah juga bertemu dengan seorang ibu muda yang tak hente-hentenya mencari putranya yang hilang. Berteriak-teriak memanggil namanya di antara puing-puing, suaranya putus asa dan memilukan. Kisah-kisah ini, yang awalnya hanya berita di televisi, kini menjadi realitas yang menyakitkan di hadapannya. Setiap wajah yang ia temui adalah cerminan dari kehilangan yang mendalam. Di Teheran, Hasan, si petugas pemadam kebakaran, kini tidak hanya memadamkan api, tetapi juga membantu mencari korban. Di bawah tumpukan beton dan baja, tangannya kapalan, tubuhnya remuk redam, namun ia tidak bisa berhenti. Pemandangan di depot minyak dan Kementerian Pertahanan adalah horor yang tak terlukiskan. Api masih menyala di beberapa titik. Asap tebal masih menyesakkan napas. Mereka menemukan jenazah yang hangus, beberapa bahkan sulit dikenali. Ia juga menyaksikan pemandangan orang-orang yang terluka parah, dengan luka bakar parah atau anggota badan yang terputus, dibawa ke rumah sakit darurat yang penuh sesak. Rumah sakit di Teheran, seperti juga di Israel, berada di ambang kolaps. Koridor-koridor dipenuhi pasien yang tergeletak di lantai karena tidak ada lagi tempat tidur. Tenaga medis yang kelelahan bekerja tanpa henti, persediaan obat-obatan, dan peralatan medis menipis dengan cepat. Dokter dan perawat harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang tidak. Dr. Leila Karim, seorang ahli bedah muda, merasakan keputusasaan yang merayap di hatinya. Kami tidak cukup, katanya kepada rekannya. Suaranya serak karena kelelahan. Ini seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Setiap kami menyelamatkan satu, dua lainnya datang. Bau antiseptik bercampur dengan bau darah dan keputusasaan. Konflik yang terus berlanjut telah menciptakan krisis kemanusiaan berskala besar. Puluhan ribu orang telah kehilangan rumah mereka, terpaksa mengungsi ke kem-kem darurat yang serba terbatas. Makanan, air bersih, dan sanitasi menjadi barang langka. Penyakit mulai menyebar di antara para pengungsi yang rentan. Anak-anak yang trauma menangis di malam hari, dihantui oleh suara ledakan dan bayangan kematian. Organisasi bantuan internasional berusaha keras untuk menyalurkan bantuan. Namun, blokade dan bahaya di zona konflik membuat misi mereka sangat sulit. Daniel, yang kini ditugaskan membantu upaya rekonstruksi di Tel Aviv, merasa hampa. Jalan-jalan yang tadinya ramai dengan kafe dan butik, kini dipenuhi oleh reruntuhan dan puing. Ia melihat tim pekerja dengan alat berat, membersihkan sisa-sisa bangunan yang hancur. Ia tahu bahwa proses pembangunan kembali akan memakan waktu, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dan bekas luka ini akan selalu ada. Namun, yang lebih parah, ia melihat ketakutan yang membekas di mata orang-orang. Sebuah trauma yang tidak bisa dihilangkan dengan membangun kembali tembok di Tengah Semua. Kehancuran ini ada juga kisah-kisah ketahanan dan solidaritas yang mengharukan. Orang-orang yang tidak saling kenal, saling membantu, berbagi makanan terakhir mereka, atau menawarkan tempat berlindung. Para relawan, seperti Sarah dan Hasan, terus bekerja tanpa lelah, didorong oleh tekad untuk meringankan penderitaan sesama. Para tentara, meskipun lelah dan berduka, tetap menjaga ketertiban dan membantu upaya penyelamatan. Namun, di balik setiap tindakan kebaikan, tersembunyi juga rasa lelah yang luar biasa. Malam-malam yang panjang, tangisan yang tak henti-hentinya, dan pemandangan kehancuran yang berulang-ulang mulai mengikis semangat mereka. Ini bukan lagi tentang perang yang heroik. Ini adalah tentang perjuangan yang melelahkan untuk bertahan hidup dari hari ke hari, detik demi detik. Grief, sorrow, and exhaustion adalah emosi yang mendominasi. Kedua negara, Israel dan Iran, kini tenggelam dalam lautan duka dan kehancuran yang tak terukur. Sebuah hasil pahit dari kegagalan diplomasi dan spiral kekerasan yang tak terkendali. Pidato Ayatollah Ali Khamenei yang mengancam pangkalan-pangkalan sekutu di kawasan
kini bukan lagi sekadar retorika. Di tengah duka dan kehancuran yang melanda, ancaman itu menjadi kenyataan pahit, menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran konflik yang semakin membesar. Garis-garis pertempuran tidak lagi hanya ada di perbatasan Israel dan Iran, tetapi meluas, membentuk papan catur geopolitik yang mengerikan di seluruh Timur Tengah, di sebuah pangkalan udara rahasia, di sebuah negara teluk yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat. Kolonel David Miller, seorang komandan skuadron F-35, sedang meninjau laporan intelijen terbaru. Matahari terik menyengat di luar, memantulkan silau di landasan pacu. Pangkalan itu selalu menjadi benteng keamanan, sebuah simbol kekuatan militer AS di kawasan. Namun, sejak ancaman Ayatollah terucap, suasana di pangkalan itu berubah drastis. Tingkat kewaspadaan ditingkatkan ke level tertinggi, dan jet-jet tempur siaga penuh di landasan tengah malam. Ketika sebagian besar personel tertidur lelap, sirena peringatan serangan masuk tiba-tiba meraung, lebih nyaring dan lebih mendesak dari latihan apapun. Kolonel Miller melompat dari tempat tidurnya, jantungnya berdebar kencang. Dalam hiding detik, ia sudah berlari menuju bunker komando. Laporan awal menunjukkan gelombang rudal dan drone datang dari arah Iran. Sebagian besar ditujukan ke pangkalan militer Amerika Serikat dan fasilitas penting lainnya di negara-negara tetangga. Pemandangan di layar radar komando adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Puluhan titik merah bergerak cepat menuju target. Pertahanan rudal Patriot dan THAAD yang ditempatkan di pangkalan itu segera aktif, menembakkan pencegat ke langit malam. Namun, seperti yang terjadi pada Iron Dome di Israel, jumlah serangan terlalu besar, dan beberapa di antaranya memiliki kemampuan manuver yang canggih. Ledakan-ledakan dahsyat mulai mengguncang pangkalan. Sebuah gudang amunisi meledak, mengirimkan bola api raksasa ke langit. Barak-barak personel militer ikut menjadi sasaran, menyebabkan kepanikan dan korban jiwa. Api membubung tinggi di beberapa titik, menerangi kekacauan yang terjadi. Kolonel Miller melihat rekannya Kapten Sarah Chun, seorang perwira intelijen di sampingnya. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menunjukkan tekad. "Ini bukan latihan," bisiknya. Suaranya tercekat. Ini nyata, serangan itu tidak hanya terjadi di satu tempat. Laporan intelijen yang terus berdatangan menunjukkan bahwa pangkalan militer AS di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab juga diserang secara simultan. Beberapa serangan juga menargetkan fasilitas energi penting, termasuk kilang minyak dan terminal ekspor. Konflik yang tadinya terisolasi antara Israel dan Iran, kini telah menarik Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Arabnya langsung ke medan perang. Dampak serangan itu tidak hanya terbatas pada pangkalan militer. Di Yaman, kelompok Houthi, sekutu Iran, meluncurkan rudal balistik ke kota-kota di Arab Saudi, menargetkan instalasi minyak dan infrastruktur sipil. Di Suriah, milisi yang didukung Iran meningkatkan serangan terhadap pasukan yang didukung AS dan target-target Israel yang tersisa. Di Lebanon, Hizbullah meningkatkan serangan roket ke wilayah utara Israel, memaksa Israel untuk membuka front baru yang melelahkan. Konflik proksi yang telah lama membara, kini menyala kembali dengan intensitas penuh, menciptakan medan perang multiple di seluruh wilayah. Pemerintah Amerika Serikat segera mengutuk keras serangan ini, menuduh Iran sebagai dalang di balik semua agresi. Presiden AS, dalam pidato darurat dari Gedung Putih, bersumpah akan ada respons tegas dan proporsional terhadap setiap serangan terhadap personel dan fasilitas Amerika. Ia memerintahkan pengerahan tambahan, kapal induk, jet tempur, dan sistem pertahanan rudal ke kawasan itu, mengubah Timur Tengah menjadi gudang senjata yang siap meledak. Negara-negara Eropa dan negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah merasakan dampak langsung dari eskalasi ini. Harga minyak melonjak tak terkendali, pasar saham global anjlok, dan ada ketakutan nyata akan resesi global. Kembali ke Israel, Daniel menyaksikan berita dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Ia melihat peta Timur Tengah di layar televisi, dipenuhi dengan titik-titik merah yang menandai lokasi serangan. Konflik ini tidak lagi hanya tentang Israel dan Iran. Ini adalah perang yang melibatkan kekuatan besar. Sebuah perang regional yang mengancam untuk menelan mereka semua. Di ruang penampungan, Sarah juga melihat berita yang sama. Ia mendengar diskusi-diskusi tentang apakah pasukan Amerika akan terlibat langsung. Apakah perang akan meluas hingga ke Eropa? Ketakutan kini berubah menjadi keputusasaan yang lebih besar, menyadari bahwa kehidupan normal mungkin tidak akan pernah kembali. Ayatollah Ali Khamenei, melalui juru bicaranya, mengeluarkan pernyataan yang menyebut serangan ini sebagai pembalasan yang adil atas kejahatan Zionis
dan pendukungnya. Ia memperingatkan bahwa ini hanyalah permulaan jika agresi terus berlanjut. Ini adalah deklarasi perang yang jelas, sebuah tantangan langsung terhadap hegemoni es di kawasan itu. Bab ini diakhiri dengan perasaan ketakutan yang meluas dan ketidakpastian yang mengerikan. Papan catur telah meluas, dan pemain-pemain baru telah memasuki permainan. Konsekuensinya tidak hanya akan dirasakan oleh Israel dan Iran, tetapi oleh seluruh dunia. Suasana dipenuhi dengan rasa bahaya yang meningkat, keputusasaan yang meluas, dan ancaman perang yang tak terhindarkan di seluruh kawasan ketika drum perang fisik menggelegar di seluruh Timur Tengah. Sebuah konflik lain yang lebih senyap, namun tatkala mematikan berlangsung di bawah permukaan, perang intelijen dan siber. Ini adalah medan pertempuran di mana informasi adalah senjata, kerentanan adalah titik lemah, dan satu baris kode dapat menyebabkan kehancuran yang lebih besar daripada rudal balistik. Baik Israel maupun Iran, dengan kemampuan intelijen dan siber, mereka yang canggih terlibat dalam sebuah perlombaan tanpa henti untuk mengungguli satu sama lain dalam bayangan. Di sebuah fasilitas rahasia di bawah tanah Negev, Israel, tim elit unit 8200, Divisi Intelijen Sinyal Militer Israel, bekerja tanpa henti. Ruangan itu rimang-rimang, hanya diterangi oleh cahaya monitor komputer yang memancarkan grafik-grafik rumit, deretan angka, dan peta jaringan yang terus bergerak. Komandan mereka, Kolonel Eitan Cohen, seorang ahli siber dengan reputasi legendaris, jarang berkedip, mata lelahnya menelusuri setiap data, mencari anomali, pola, atau celah keamanan. Misi mereka adalah ganda, menyusup ke jaringan Iran untuk mengumpulkan informasi tentang rencana serangan berikutnya, lokasi pangkalan rudal, atau pergerakan pasukan, dan melumpuhkan infrastruktur kritis Iran melalui serangan siber. Pada saat yang sama, mereka harus mempertahankan sistem Israel dari serangan balasan yang tak terhitung jumlahnya. Ada upaya phishing besar-besaran yang menargetkan personel IDF. Kolonel, lapor seorang teknisi muda, suaranya tegang. Kami berhasil memblokirnya. Tapi ini jauh lebih canggih dari yang sebelumnya. Kolonel Cohen mengangguk. Ayatahu memiliki unit siber yang mumpuni. Ini adalah pertarungan kucing dan tikus yang tak ada habisnya, di mana setiap keberhasilan hanya bersifat sementara. Beberapa hari sebelumnya, tim Eitan telah melancarkan serangan siber yang menghantam sistem navigasi udara Iran. Akibatnya, beberapa penerbangan sipil mengalami gangguan serius, menyebabkan kekacauan di bandara-bandara Iran dan kerugian ekonomi yang besar. Meskipun tidak ada korban jiwa, pesan yang disampaikan jelas, Israel bisa menyerang di mana saja, kapan saja, bahkan tanpa mengangkat senjata fisik. Respons Iran tidak kalah brutal. Jaringan listrik Israel mengalami blackout singkat di beberapa kota, memicu kepanikan dan menyoroti kerentanan sistem mereka. Infrastruktur air dan komunikasi juga menjadi sasaran, meskipun berhasil dipulihkan dengan cepat. Di Teheran, di markas besar pengawal revolusi Islam, Jenderal Hadi Reza, kepala unit siber Iran, merasa bangga sekaligus frustrasi. Pasukannya telah berhasil melancarkan beberapa serangan yang mengganggu Israel. Namun, mereka juga harus terus-menerus bertahan dari gelombang serangan Israel yang tak henti-hentinya. Ruangan kerjanya dipenuhi peta digital yang menampilkan heatmap, serangan siber yang masuk dan keluar, sebuah visualisasi dari perang tak terlihat yang mereka lakoni. Zionis itu gigih, katanya kepada asistennya, Kapten Amir. Mereka mencoba menembus setiap celah, mencari setiap informasi. Jenderal Rezai tahu bahwa pertempuran ini adalah tentang informasi dan disinformasi. Mereka menyebarkan berita palsu, membanjiri jaringan Israel dengan data sampah, dan mencoba meretas akun-akun media sosial para pejabat penting untuk menyebarkan propaganda. Perang psikologis menjadi bagian integral dari strategi mereka, bertujuan untuk merusak moral musuh dan memecah belah masyarakat. Namun, Israel juga tak kalah licik. Mereka menggunakan mata-mata yang disusupkan bertahun-tahun lalu, atau bahkan Merekrets agen-agen baru di dalam Iran untuk mengumpulkan intelijen manusia. Laporan-laporan tentang gerakan pasukan rahasia, pengiriman senjata, dan keputusan-keputusan penting dari kepemimpinan Iran sampai ke Tel Aviv melalui saluran-saluran yang tak terdeteksi. Beberapa ilmuwan Iran yang tersisa dari operasi Singa yang bangkit hidup dalam ketakutan konstan, mengetahui bahwa mereka adalah target utama berikutnya. Di antara semua ini, muncul juga ancaman dari pihak ketiga. Kelompok-kelompok peretas anonim yang terafiliasi dengan berbagai pihak. Oportunis yang haus perhatian
atau bahkan negara-negara lain yang ingin memanfaatkan kekacauan, ikut melancarkan serangan siber. Internet menjadi medan perang terbuka, dipenuhi malware, ransom, dan serangan denial of service yang menyebabkan kerusakan kolateral yang tak terhitung. Daniel, seorang insinyur perangkat lunak di Tel Aviv, tiba-tiba menemukan dirinya berada di garis depan perang siber ini. Perusahaannya, yang bergerak di bidang keamanan siber, kini bekerja sama dengan pemerintah untuk membentengi infrastruktur Israel dari serangan yang masuk. Ia bekerja lembur, matanya merah, dan otaknya berasap, mencoba menemukan celah dalam kode musuh dan menutup kerentanan dalam sistem mereka sendiri. Ia melihat bagaimana perang ini tidak hanya terjadi di langit dengan rudal, tetapi juga di kabel-kabel optik, di server-server rahasia, dan di setiap byte data yang mengalir. Paranoia menjadi hal yang biasa. Setiap email, setiap link yang tidak dikenal, bisa menjadi jebakan mematikan di Yerusalem. Sarah merasakan dampak dari perang tak terlihat ini secara tidak langsung. Ketika listrik padam, ia harus mencari lilin. Untuk Leah, ketika internet terputus, ia merasa terisolasi, terputus dari dunia luar dan informasi. Ini menambah lapisan ketakutan baru, membuat mereka merasa lebih rentan. Ia tahu bahwa musuh tidak hanya bisa datang dari langit, tetapi juga bisa merangkak masuk melalui jaringan digital yang tak terlihat. Bab ini diakhiri dengan perasaan ketidakpercayaan yang mendalam, ketegangan konstan, dan pengakuan pahit bahwa perang modern memiliki banyak wajah. Pertempuran tak terlihat ini, yang terjadi di dunia maya dan di beang-beang intelijen, adalah sama krusialnya dengan pertempuran di medan perang fisik. Dan mungkin bahkan lebih berbahaya karena sifatnya yang sulit diprediksi dan kemampuan kerusakannya yang luas. Tidak ada yang aman, tidak ada yang bisa sepenuhnya dipercaya, dan setiap klik bisa menjadi langkah terakhir. Setelah berbulan-bulan didera kekerasan yang brutal, kehancuran yang meluas, dan ketakutan yang mencekik, tiba-tiba ada keheningan. Bukan keheningan yang damai, melainkan sebuah kesunyian yang berat, seperti napas tertahan setelah badai dahsyat. Tidak ada pengumuman resmi tentang gencatan senjata penuh. Tidak ada jabat tangan di meja perundingan. Namun, rudal-rudal berhenti. Perjatuhan, jet-jet tempur tidak lagi meraung di langit malam, dan serangan siber melambat menjadi dengungan rendah di latar belakang. Mungkin kedua belah pihak sudah kelelahan, sumber daya menipis, atau tekanan internasional akhirnya mencapai puncaknya. Apapun alasannya, perang fisik telah mencapai jeda yang rapuh, meninggalkan bekas luka yang dalam dan abadi di Yerusalem. Sarah berdiri di ambang pintu apartemennya, menatap ke jalanan yang kini diselimuti lapisan debu tipis. Sirena telah diam selama hampir seminggu, sebuah anomali yang terasa asing. Leah, putrinya, bermain di halaman gedung, tawa polosnya mulai kembali, meski terkadang ia masih melirik ke langit dengan cemas. Namun, Yerusalem yang mereka kenal telah berubah. Beberapa bangunan hancur total, menyisakan kerangka yang bengkok. Reruntuhan masih berserakan di mana-mana, dan spanduk-spanduk berisi foto korban berjejer di sepanjang jalan. Sebuah pengingat pahit akan harga yang telah mereka bayar. Sarah kembali mengajar di taman kanak-kanak, tetapi suasana kelas terasa berbeda. Anak-anak yang selamat memiliki mata yang lebih tua, kecemasan yang tersembunyi di balik senyum mereka. Beberapa dari mereka kehilangan rumah, atau bahkan anggota keluarga. Sarah berusaha keras untuk menciptakan kembali rasa normal, namun ia tahu, seperti semua orang, bahwa kepolosan telah hilang dan tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Setiap tawa di kelasnya kini terasa lebih berharga, lebih rapuh. Trauma kolektif telah mengukir dirinya ke dalam jiwa mereka. Di Teheran, Hasan, si petugas pemadam kebakaran, kini menghabiskan sebagian besar waktunya membantu membersihkan puing-puing. Depot minyak yang terbakar telah menjadi gurun hangus, dan Kementerian Pertahanan telah menjadi tumpukan reruntuhan. Kota itu berbau asap dan kematian, sebuah bau yang mungkin tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Ia melihat orang-orang yang putus asa, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan tempat tinggal, mengantre untuk mendapatkan bantuan dasar. Di antara mereka, ada kemarahan yang membara, amarah terhadap musuh, dan juga pertanyaan tak terucapkan tentang masa depan. Untuk apa semua ini? Bisik seorang pria tua di samping Hasan saat mereka mengangkut puing. Untuk apa semua kehancuran ini? Hasan tidak memiliki jawaban. Proses rekonstruksi dimulai dengan lambat dan menyakitkan. Di kedua negara, pemerintah menghadapi tugas monumental untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, menyediakan perumahan bagi jutaan pengungsi, dan memulihkan ekonomi yang lumpuh. Proyek-proyek besar
diumumkan. Bantuan internasional mulai mengalir meskipun tidak sebanyak yang dibutuhkan. Namun skala kerusakannya begitu besar sehingga terasa mustahil. Rumah sakit masih penuh sesak dengan korban luka dan pasien dengan trauma psikologis. Generasi muda di kedua belah pihak tumbuh dengan bayangan perang, mewarisi dendam yang mungkin tidak pernah mereka pahami sepenuhnya. Daniel, sebagai seorang insinyur perangkat lunak, kini terlibat dalam upaya memulihkan jaringan listrik dan komunikasi Israel. Ia bekerja di antara puing-puing, melihat secara langsung skala kehancuran. Ia melihat wajah-wajah para pekerja lain, kelelahan, namun dengan tekad baja, mereka membangun kembali, bukan hanya tembok, tetapi juga harapan. Namun, ada pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah perdamaian benar-benar mungkin? Atau apakah jeda ini hanya sebuah intermission sebelum babak berikutnya dari kekerasan yang tak berkesudahan? Meskipun pertempuran besar telah berhenti, perang kecil masih berlanjut. Di perbatasan, sesekali terdengar tembakan sporadis. Di dunia maya, perang siber terus berlangsung, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, seperti bara api yang masih menyala di bawah abu. Ketidakpercayaan antara kedua negara semakin mengakar, dipupuk oleh narasi yang saling bertentangan dan luka-luka yang belum sembuh. Pemerintah di kedua belah pihak masih saling menuduh, dan masyarakat yang lelah dengan perang terbagi antara keinginan untuk perdamaian dan kebutuhan akan keadilan. Sarah memandang Lia yang sedang tertawa, dan ia merasakan secercah harapan yang kecil namun berharga. Anak-anak inilah generasi berikutnya yang akan mewarisi dunia yang rusak ini. Apakah mereka akan bisa memutuskan siklus kebencian yang telah berlangsung begitu lama? Apakah mereka bisa menemukan jalan menuju koeksistensi? Atau akankah mereka terkunci dalam dendam yang sama seperti orang tua mereka? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Bab ini berakhir dengan suasana kesedihan yang membekas, keputusasaan yang mengikis, namun juga harapan yang rapuh. Kedua negara terperangkap dalam konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat, dihadapkan pada tugas berat untuk bangkit dari abu. Senyap di atas abu ini bukanlah perdamaian, melainkan sebuah kondisi yang tidak pasti, di mana setiap hembusan angin bisa memicu kembali api yang membara. Masa depan masih suram, namun di tengah puing-puing, ada keinginan samar untuk menemukan jalan keluar. Sebuah jalan yang mungkin hanya bisa ditemukan oleh generasi yang terluka ini.